Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Mat Game Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk persiapan kalian menghadapi SMUNY tahun sekarang ya, tahun 2024. Ini ada beberapa soal asli dari SMUNY. Saya ambil untuk TPA numeriknya ya. Ya, nomor 1, perhatikan baris bilangan berikut. Nilai X dan Y berturut-turut adalah, oke ya, saya akan tulis ulang aja dulu ya di sini deh. 2, 3, 4, 6, 7, 10, X, Y, 16, 21, 22. Ya, gimana ini konsepnya? Ini 1, ini 1, ini 2, nambah 2, ini nambah 1. Wah, ini nggak bertentu ya. Nah, oke. Berarti polanya bukan seperti itu. Polanya seperti apa? Ternyata seperti ini ya, Dek. 2 ke 4 itu nambah 2. 4 ke 7 itu nambah 3 ya. 7 makanya ke X itu nambah 4. Coba 7 tambah 4 itu 11 ya. Misalkan X-nya saya ganti 11. Maka nanti di sini kan nambah 5 tuh. 11 tambah 5 16 gitu ya. 16 ditambah 6 adalah 22. Nah, ketemulah X-nya 11. Maka salah. Selanjutnya 3 ke 6 itu naik 3, 6 ke 10 naik 4, maka 10 ke Y itu naik 5, ketemulah Y-nya 15. 15 maka kita naikkan 6 ya, 15 tambah 6 adalah 21. Gitu toh? Iya, jawabannya adalah 11 dan 15. Oke, jawaban yang tepat adalah poin B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 2. 5, 4, 3, 5, 7, 6, 5, 10, 9, 5, 13, 12, titik. Oke. Kita lihat ya, 5. Berarti sini juga 5. Iya, 2 angka 5, 2 angka 5, 2 angka 5, 2 angka maka 5 ya. 4 ke 3 turun 1, 7 ke 6 turun 1, 10 ke 9 turun 1, 13 ke 12 turun 1. Nah, tapi kayak gini deh. 4 ke 7 itu kan naik 3. 7 ke 10 itu naik 3. 10 ke 13 itu naik 3. Berarti 13 ditambah 3 adalah 16. Kita turunkan 1. Sini 15. Gitu ya. 5, 16, 15. Jawaban yang tepat adalah poin E. Lanjut ya, nomor 3. Jumlah bilangan antara 3 dan 200 ya, saya buat 3 dan 200. Antaranya berarti di sini ya, Dek ya. Yang tidak habis dibagi 2 tetapi habis dibagi 5. Nah, berarti kalau udah soal kayak gini, saya akan cari dulu yang habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Maka yang habis dibagi 5 itu siapa? Ya berarti kan 5, 10, 15 gitu ya. Antara 3 dan 200. Lalu ada 20 dan seterusnya. Yang mendekati 200 berarti 200 nggak boleh ikut ya. Kan antara. Berarti 3 sama 200 tidak boleh ikut. Berarti yang mendekati 200 yang bisa dibagi dengan 5 itu adalah 195. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Sama aja kita mencari SN. Ini berarti kan berupa baris aritmatika ya. Dengan suku pertamanya adalah 5, selisihnya itu adalah 5. Ya, ini kan 5 ke 10, 10 ke 15 itu selisihnya 5. Ya, suku terakhirnya adalah 195. SN itu rumusnya apa? Pakai rumus yang kayak gini aja ya. N per 2 A plus UN. Karena suku pertama dan suku terakhirnya ada. Nah, A-nya itu 5, suku terakhirnya 195. Nah, tugas kita berapa? N-nya nih. Ada berapa suku di sini? Nah, didapat dari UN ya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. UN-nya 195 sama dengan 5 ditambah. Ini berarti kan B-nya tuh 5 juga ya. Saya tulis di sini 5 ya. Oh, jangan di bawah aja deh. Biar rapian ya. Oke, di sini berarti kan N min 1 dikali 5. Gitu ya.
195 dikurangi 5 itu 190. 190 saya bagi 5 sama dengan N-1, maka ketemulah E-nya. Gitu ya, Dik ya. 19 dibagi 5 itu adalah 3. Sisanya 4 ya, 40 bagi 5 itu adalah 8. Berarti 38. Min 1-nya pindah ruas ke kiri, jadinya positif 1 ya, Dek. Maka N-nya ketemu 39. Jadi ada 39 suku. Maka S39. 39 saya bagi 2. Maka nanti 39 per 2 dikali 200. Ini tambah ini. 200 dibagi 2 itu adalah 100. Maka nanti di sini 3.900. Ini baru yang habis dibagi 5 ya. Nah, yang ditanya tuh yang habis dibagi 5 dan tidak habis dibagi 2. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, langkahnya adik cari dulu yang habis dibagi 5 dan habis dibagi 2. Nah, berarti bilangan yang habis dibagi 5 dan habis dibagi 2, adik cari KPK-nya dulu. KPK antara 5 dan 2 itu adalah 10. 10 berarti kan habis bagi 5 sekaligus habis bagi 2 kan. Nah, bilangan di antara 3 sampai 200, maka yang mendekati 3 pertama itu adalah 10 ya. 10, 20, 30 gitu ya, Dek ya. Dan seterusnya, dan suku terakhirnya itu adalah 190. Sampai sini paham ya? Ini adalah suku pertama, ini adalah suku terakhirnya. Nah, kita akan mencari jumlahnya ya. Oke, rumusnya sama. Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A plus UN ya. A nya itu adalah 10, UN nya itu adalah 190. Nah, ada berapa suku? Kita cari ya dari UN ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. B nya berarti kan 10 ya. Ini kan berarti 10 semuanya ya. Ya, selanjutnya 190 dikurangi 10 itu kan 180. 180 saya bagi dengan 10. Saya bagi 10 sama dengan N-1. Ya, nanti 180 dibagi 10 adalah 18 ya. Maka nanti nilai N-nya adalah 18 ditambah 1 yaitu 19. Jadi jumlah sukunya ada 19 per 2. Ini 190 ditambah 90 itu 200 ya. 200 dibagi 2 itu adalah 100. Maka 100 kalikan 19 itu adalah 1900. Ini adalah jumlah suku. Ini adalah SN ya, untuk yang habis dibagi 5 sekaligus 2. Nah, kalau misalnya ditanya habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 2, maka rumusnya adalah tinggal kalian selisihkan ya. Kalian kurangi, maka 3.900 saya kurangi dengan 1.900. Jawabannya itu adalah 2.000, begitu guys ya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Ya, nomor 4 ya. Di suatu toko untuk kemeja dan celana merek tertentu, harga 2 kemeja dan 4 celana, saya masukkan aja ya, di sini adalah 2K ditambah dengan 4C, itu nilainya adalah 700.000. Nilainya adalah 700.000. Ya, selanjutnya, sedangkan 3 kemeja ya, ada 3 kemeja ditambah dengan 2 celana, harganya adalah 550.000. Toko akan memberikan diskon 20% untuk pembelian lebih dari 2 kemeja atau celana. Jika Andi membeli 4 kemeja dan 4 celana, nah berarti Andi nanti dapat diskon ya, karena dia melebihi 2 kemeja atau 2 celana. Maka ia harus membayar berapa? Kita harus tahu dulu ya, satu harga kemeja dan satu celana tuh berapa. Kita bisa menggunakan eliminasi. Oke ya, di sini saya akan mengeliminasi apa? Saya akan mengeliminasi C saja ya. Maka nanti sini kita kalikan 1, ini kita kalikan 2. Maka jadinya 2K ditambah dengan 4C sama dengan 700.000. Lalu isi kita kalikan 2 semua ya, maka nanti 6K ditambah dengan 4C
sama dengan 550.000 kita kalikan 2, yaitu 1.100.000. Kita jumlahkan ya, kita kurangi ya. 4C kurangi 4C adalah habis, 2 kurangi 6 itu adalah min 4K. 700 dikurangi 1.100.000 yaitu negatif 400 ya. Jadi harga nanti kemeja negatif 400 kita bagi dengan 4, negatif 4. Maka harganya adalah 100.000. Ini harga satu kemeja. Nah, berarti celananya berapa Mbak? Tinggal kita substitusikan ya. Misalkan saya substitusikan ke persamaan yang pertama. Pada persamaan yang pertama yaitu 2K ya, berarti 2 dikalikan 100.000. Saya tambah dengan 4C sama dengan 700.000. Ya, 700.000 ini kan 200.000 ya, Dek. 700.000 saya kurangi 200.000 itu adalah 500.000. Ya, maka nanti celana adalah 500.000 saya bagi dengan 4. Harga satu celana adalah 125.000. Nah, kita sudah peroleh ya harga satu celana dan harga satu kemeja. Oke, nah sekarang karena dia membeli 4 kemeja, maka jadi kayak gini ya, Dek. Untuk harga 4 kemeja, nah karena dia membeli lebih dari 2 maka dapat diskon 20%. Untuk satu kemeja dulu ya, karena diskon 20% maka dia hanya bayar 80%. 80 per 100 dikalikan harga satu kemeja adalah 100.000 ya. Nah, ini harga untuk diskon satu kemeja. Lalu saya kali dengan 4 karena dia beli 4 kemeja. Oke, ini coret ya. 8 dikalikan 4 itu adalah 32. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya dia membeli 4 celana. 4 celana ya. 4 celana sama aja, maka kita hanya bayar 80%. 80 per 100 dikali dengan harga satu celana adalah 125.000. Lalu kita kali dengan 4 ya, karena membeli 4 celana. Coret 125 dikalikan 8 itu kan 1000 ya, tambah 02 maka 100.000. 100.000 dikalikan 4 itu adalah 400.000 ya. Oke, tinggal kita jumlahkan saja ya. 400.000 ditambah dengan 320.000, jawabannya adalah 720.000 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Atau boleh dengan cara kayak gini ya, Dek. Kita kan udah ketemu nih harga satu kemeja itu 100.000. Nah, si Andi beli 4 ya, maka 100 kalikan 4 itu 400.000. Lalu celananya juga kita kalikan 4, 125.000 kita kali dengan 4 itu 500.000. Nah, kayak gini ya. Nah, kita jumlahkan adalah 900.000. Nah, ini belum dapat diskon karena dia mendapatkan diskon 20%, maka nanti yang dibayar hanya 80% dikali dengan 900.000 gitu ya, Dek ya. Ini coret ya. 9 dikalikan 8 itu adalah 72.720.000. Nah, sama aja hasilnya 720.000. Oke ya. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 5. Suatu segitiga jika alasnya dikurangi 10% ya, dan tingginya ditambah 10%, maka luasnya akan, oke ya, gini aja. Awalnya alas itu saya anggap sebagai A gitu ya. Maka nanti tinggi itu adalah T. Nah, setelah itu ini saya buat akhir ya. Akhirnya itu adalah alasnya dikurangi 10%. Maka awal dikurangi 10% itu 0,1 ya, maka min 0,1A. Sedangkan ini untuk alas ya, Dek ya. Sorry, ini untuk alas akhir. Nah, untuk tinggi akhir saya anggap sebagai aksen ya, yang akhirnya ya. Tingginya ditambah 10%, maka nanti T plus 10% itu 0,1 dari T. Gitu ya, Dek. Nah, sekarang kita buat di sini luas awal itu kan
setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Nah, ini luas akhirnya setelah mendapatkan perlakuan seperti ini, L aksen, maka nanti A aksen dikali T aksen dibagi 2 ya, atau setengah kali alas kali tinggi, sama aja ya Dek. Maka nanti setengah, A aksennya berapa Dek? A aksennya itu adalah A min 0,1A. Nah, tingginya berapa? Tingginya adalah T plus 0,1T. Setengahnya boleh kita coret aja ya Dek ya. A dikurangi 0,1 itu adalah 0,9A ya. Lalu T ditambah 0,1 maka artinya 1,1T. Nah, ini jadinya gimana Mbak? 0,9 dikalikan 1,1. 0,99 ini 9 ya. 0,99AT. Ini awalnya, ini akhirnya. Ya, oke ya. Nah, nanti sini AT-nya kita coret, ini juga AT-nya kita coret. Maka nanti ini kan sama aja dengan 1 ya Dek ya. Maka nanti sini adalah 0,99. Nah, selanjutnya 1 ke 0,99 itu kan artinya berkurang. Maka ini salah ya. Berkurang berapa? Kita tulis. Berkurang berapa? Kita lihat selisihnya ya. 1 ke 0,99 itu selisihnya adalah 0,01 per awalnya 1 lalu kita kali dengan 100%. Gitu caranya ya. Maka jawabannya adalah berkurang 1%. Jawaban yang tepat itu adalah poin D ya, atau E, ini sama saja. Oke, terima kasih perhatiannya. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.